Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Mary dan Kak Susi dan ada Kak Vince yang musik. Kita akan mulai ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Walaupun lewat online, tapi adik-adik harus tetap bersemangat. Sebelum kita melanjutkan akan IHIPA hari ini, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Susi, hari ini kita beribadah di minggu terakhir di bulan April. Iya Kak. Ya, kita mau memuji Tuhan lagu apa Kak? Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian, kita mau berdoa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Susi akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau telah memampukan kami Tuhan dalam keadaan sehat dan kuat, karena semuanya itu kasih karunia-Mu. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu akan memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami secara online ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, anak-anak puji nama Allah, dan dilanjutkan bersama kasih Bapakku. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Bersama kasih Bapakku, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membacanya seperti kita membaca Mazmur. Jadi Kak Rina baca ayat yang dicetaknya keluar, adik-adik baca ayat yang dicetaknya ke dalam.
Kita mulai ya. Sudah ketemu semua kan? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan bergembiralah karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita memuji Tuhan, sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mempersiapkan kami di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami setiap firman yang akan disampaikan oleh Kak Anggi. Tuhan juga berkati Kak Anggi, sehingga Kak Anggi dapat memberikan pemberitaan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43. Kalau sudah, Kak Anggi akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Demikian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus, haleluya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kak Anggi bersyukur bahwa Kak Anggi boleh kembali untuk membawakan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semuanya. Seperti yang telah kita baca tadi, bahwa minggu ini bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43 dengan tema identitas dan cara hidup orang percaya. Tahukah adik-adik, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Kisah Para Rasul mengisahkan tentang masa sesudahnya sebagai buah dari turunnya Roh Kudus. Lukas ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang dapat menghalangi penyebaran Injil Yesus ke seluruh dunia, adik-adik. Selain itu, perikop bacaan kita hari ini hendak menggambarkan tentang pertumbuhan umat Kristen mulai dari 3.000 jiwa setelah pencurahan Roh Kudus atau biasa kita sebut Pentakosta. Nah adik-adik, dalam pembacaan kita di ayat yang ke-41 yang menyatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada saat itu banyak orang yang bertobat
dan menjadi percaya adik-adik, sehingga mereka memberikan diri untuk dibaptis. Baptis merupakan bentuk dari identitas keluarga Allah adik-adik. Ternyata yang terpanggil untuk bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi 3.000 jiwa adik-adik, atau 3.000 orang adik-adik. Wow, banyak sekali ya. Dampaknya sangat besar. Banyak orang yang bertobat dan ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi adik-adik. Kira-kira adik-adik sama seperti jemaat mula-mula nggak ya semangatnya? Semangat untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pada ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul dan persekutuan dalam ibadah-ibadah adik-adik. Ketekunan mempelajari firman Tuhan juga membawa kita untuk terus bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman persekutuan kita, dengan adik-adik kita, dengan kakak-kakak kita, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Melalui persekutuan juga kita dapat berpusat pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat membaca firman Tuhan, kita dapat berdoa, kita dapat melakukan persekutuan. Persekutuan itu tidak hanya dilakukan di gereja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, baik di lingkungan perkotaan ataupun lingkungan masyarakat lainnya, itu juga dapat melakukan persekutuan adik-adik. Melalui persekutuan juga kita dapat saling mendorong, saling mendukung, saling memberikan kasih, saling berbagi, dan senantiasa semangat untuk saling merangkul satu dengan yang lainnya adik-adik. Pada poin kita yang ketiga, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, ternyata selain mereka bertobat, percaya, dan memberikan diri dibaptis, lalu yang kedua mereka bertekun dalam ajaran Tuhan Yesus, mereka hidupnya takut akan Tuhan adik-adik. Ini sangat luar biasa ternyata cara hidup jemaat yang pertama adik-adik. Mereka buah dari ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul membuahkan hasil bahwa hidup mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu seperti apa sih, Kak? Hidup takut akan Tuhan itu seperti kita rajin membaca Alkitab setiap hari di rumah, tidak hanya di gereja saja, atau ketika disuruh oleh guru. Kak, ya Anggi, kamu harus rajin baca Alkitab karena Alkitab adalah kewajibanmu. Misalnya seperti itu ya adik-adik. Baru kita membaca Alkitab. Karena kita disuruh oleh guru kita untuk baca Alkitab dan menyelesaikan bacaan Alkitab, satu Alkitab kayak gini. Tapi bukan kayak gitu ya adik-adik. Tapi hendaknya kita membaca Alkitab karena kita memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan melalui ajaran-ajaran yang telah ada di dalam Alkitab adik-adik. Karena semua yang Tuhan Yesus beritakan kepada rasul-rasulnya, kepada umat-umatnya, ada di dalam Alkitab. Ini semuanya. Selain membaca Alkitab setiap hari, adik-adik juga berdoa setiap hari.
bukan hanya doa makan ataupun doa mau berangkat sekolah, tetapi semua aktivitas kita dimanapun kita berada, kita juga harus berdoa, karena berdoa juga membangun relasi kita bersama dengan Tuhan. Selain itu, berdoa adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik. Terus ada juga persekutuan, hidup takut akan Tuhan dalam persekutuan. Persekutuan itu saat adik-adik beribadah di gereja, membangun ataupun saat adik-adik dibentuk kelompok kecil oleh guru agama adik-adik. Itu juga bisa membangun persekutuan. Persekutuan yang sehat adik-adik adalah persekutuan yang bisa membawakan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, bertumbuh belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan, akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, akan teladan Tuhan dalam murid-muridnya, dalam hidup umatnya. Dan kita juga harus meladani teladan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Hidup takut akan Tuhan juga hidup yang mau berbagi kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun, adik-adik. Berbagi itu tidak hanya berbagi tentang uang saja, tetapi saat teman kita nggak bawa pensil, kita bisa berbagi pensil jika kita bisa bawa lebih, ataupun saat kita membawa makanan lebih bisa berbagi dengan teman-teman kita, ataupun saat kita mungkin kita bisa mendengarkan cerita teman-teman kita yang mempunyai masalah, itu juga bisa kita berbagi, adik-adik, berbagi waktu untuk memberi diri kepada teman-teman kita yang membutuhkan teman untuk cerita. Itu juga bisa disebut berbagi, adik-adik. Jadi berbagi itu tidak hanya materi, tapi non materi pun juga bisa disebut berbagi. Nah, adik-adik, maukah kita belajar dari jemaat mula-mula, dimana kalau misalnya kita baca keseluruhan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kalau kita baca semuanya itu banyak sekali hal-hal unik yang bisa kita dapat, dimana selain selain jemaat mula-mula menerima Injil, memberikan diri untuk dibaptis, mengalami persekutuan, hidup dalam takut akan Tuhan, mereka juga melakukan pelayanan kepada orang-orang di sekitar mereka, adik-adik. Selain itu, mereka juga menjual seluruh harta mereka untuk dibagikan kepada sesama mereka yang membutuhkan. Jadi harta milik mereka juga adalah harta milik bersama, adik-adik. Wow, ternyata luar biasa ya, adik-adik. Mereka tidak hanya hidup sendiri-sendiri, mereka mau berbagi sehati sepikir untuk terus mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari bersama dengan orang-orang yang telah mengalami pertobatan. Dan kehidupan jemaat mula-mula sangatlah diubahkan, adik-adik, dari mereka yang mungkin tidak taat akan ajaran Tuhan, jadi mau taat akan ajaran Tuhan, mau hidup takut akan Tuhan, mau menerima Tuhan, mau meneladani teladan Tuhan. Jadi mereka melakukannya dengan totalitas. Sekarang Kanggi mau tanya, apakah adik-adik mau belajar seperti cara hidup jemaat mula-mula pada hari ini yang telah Kak Anggi sampaikan untuk kehidupan kita ke depannya? Kalau mau, hendaknya kita belajar dari hal-hal kecil, dimulai dari diri kita sendiri tentunya, bukan hanya adik-adik, tapi Kak Anggi juga mau belajar dari jemaat mula-mula yang begitu
begitu luar biasa semangatnya mau mengenal Tuhan melalui kehidupan mereka adik-adik. Yang pertama caranya yaitu tadi, kita harus menerima Tuhan dalam kehidupan kita dengan setulus hati, memberikan diri kita untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selain itu, kita juga mau terus belajar membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Karena melalui firman Tuhan, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa kita harus taat akan ajarannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga harus berdoa dan mau melakukan yang terbaik, berbagi kasih kepada sama kita, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana kita berada, agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari mencerminkan identitas dan cara hidup kita akan umat pilihan Tuhan, akan keluarga Allah yang telah Allah pilih untuk kita beritakan dimanapun ia tempatkan, agar bukan hanya kita yang merasakan, tetapi orang-orang di luar sana juga dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan, menolong kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Kita akan doa syafaat. Kanggi harap adik-adik tetap duduk diam di tempat duduk masing-masing, karena kita akan berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Kanggi ataupun kepada mama papa ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami telah membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, di mana mereka mau memberikan diri mereka sepenuhnya untuk mengenal Tuhan lebih dekat, mau hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan mereka hidupnya diubahkan oleh Engkau, sehingga mereka melakukan seluruh kehidupan mereka totalitas hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mereka beritakan dimanapun mereka berada, karena Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus sangatlah luar biasa berkarya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ajarilah kami untuk mau belajar seperti cara hidup jemaat mula-mula yang mau melakukan setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi, mau membaca Alkitab setiap hari, mau berdoa setiap hari, mau melakukan persekutuan yang sehat dengan teman-teman kami, dengan kakak PA, dengan orang tua kami, dengan siapapun itu, sehingga kami sama-sama saling bertumbuh mengenal kasih Tuhan, bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan melalui persekutuan kami, saling mendukung, saling mendoakan, saling merangkul, saling berbagi sukacita, saling bisa memberikan dampak yang positif bagi siapapun yang bersama dengan kami. Tuhan, ajarilah kami untuk mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap pendidikan adik-adik PA Bukit Harapan Surabaya, Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kepandaian, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan tepat waktunya, mendapatkan nilai yang begitu luar biasa, membanggakan Tuhan, membanggakan keluarga. Kiranya mereka senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dan
dapat menggapai segala cita-cita mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas orang tua yang begitu sangat menyayangi kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Penuhilah mereka dengan sukacita, kesehatan, panjang umur, kebahagiaan. Kiranya mereka selalu sabar membimbing kami, menuntun kami, mendidik kami, agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berikan kelancaran dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap rezeki mereka, dalam setiap rencana, bahkan pergumulan kehidupan orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan tetap menopang, Tuhan memberikan kekuatan dalam iman, percaya, dan kesabaran dalam kehidupan mereka, agar mereka mampu menjalani dan melewatinya dengan penuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menambahkan satu usia lagi kepada kami. Kiranya melalui pertambahan usia kami terus bersuka cita, bertumbuh bersama dengan Tuhan, semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, mau dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada keluarga kami, menjadi anak-anak yang mau terus dibentuk dan diproses oleh Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberikan kami panjang umur, kesehatan, dan kekuatan, biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh syukur kepada Engkau. Berkatilah juga kami yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan kami, Tuhan memberkati makanan, obatan, minuman yang kami konsumsi, biar menjadi kekuatan baru agar tubuh kami dapat kembali sehat, pulih, dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami, berkumpul dengan keluarga dan teman-teman kami ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami, GBIB Bukit Harapan, dari KMJ hingga para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, agar mereka senantiasa mampu menjalankan, melakukan misi Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biar mereka melakukannya dengan setulus hati mereka, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini Tuhan, dari segala resesi perekonomian, dari COVID yang mulai melonjak tinggi. Kiranya Tuhan pulihkan dari segala permasalahan yang terjadi, bahkan persiapan pemilu yang akan datang. Tuhan mau pimpin kami semua, agar pemilu kami dapat menentukan pemimpin kami yang akan memimpin negara kami sepanjang 5 tahun ke depan. Kiranya Tuhan yang berkuasa memilih pemimpin yang begitu luar biasa, begitu Tuhan bentuk seturut dengan kehendak Tuhan, agar dalam menjalankan kepemimpinannya membangun negara ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, ampunkanlah setiap kesalahan dosa kami, dengarkanlah seruan doa kami Tuhan, sempurnakanlah karena kami bahwa setiap seruan doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dititipkan ke orang tua dan disampaikan ke gereja. Kita akan memuji Tuhan, diberikan padaku. Diberikan yang menopang tubuhku, upah
persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sedikit yang kami punya, kami berikan kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami ini menjadi berkat bagi gereja kami maupun bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah akan segera berakhir. Kita mau berubah setiap hari dari hidup kita yang tidak baik menjadi hidup yang lebih baik. Kita mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan memuji Tuhan perubahan ajaib. Adik-adik, ibadah kita udah mau selesai. Ingat cerita firman Tuhan hari ini bahwa kita harus terus belajar membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, berdoa, membangun persekutuan yang sehat, baik bersama keluarga, bersama teman-teman, maupun bersama dengan kakak-kakak PA dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita juga harus mau sedia, taat dan setia menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sama seperti cara hidup jemaat mula-mula seperti berikut kita hari ini. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa penutup. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena ibadah kami telah selesai. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sepanjang sepekan yang akan datang. Kiranya kami tetap taat dan setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.